Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Sebelum Tama Renza menemui Raya Sucipto di kamarnya dan meninggalkan ruangan, dia telah menginstruksikan Devano untuk mengatur seseorang agar membeli ponsel baru. Jadi Devano meminta seseorang untuk membeli iPhone yang paling terbaru. Alasan mengapa Tama Renza meminta Devano mengatur seseorang untuk membeli ponsel, terutama karena dia ingin pergi ke Pearl River tempat Vivian bekerja dan memberikan ponsel ini ketika dia kembali. Kemudian, mentransfer sejumlah uang ke WhatsApp atau GoPay miliknya untuk membuat hidupnya tidak terlalu memalukan dan menderita untuk beberapa waktu di masa mendatang. Ini adalah prinsip konsistennya sebagai seorang pria sejati. Jika seseorang menghormatinya, maka dia akan menghormati orang lain itu. Sebelumnya, Vivian meremehkannya selama bertahun-tahun, jadi Tama Renza tidak memiliki kelembutan padanya sebelumnya. Tetapi sekarang setelah dia dengan tulus mengakui kesalahannya dan memanggilnya saudara iparnya dengan tulus, dia secara alami harus mengekspresikan dirinya. Jika dia menghormatinya dan menaatinya, Tama akan membiarkannya mendapatkan keuntungan darinya. Inilah kualitas kunci menjadi seorang master. Beberapa bos, bahkan jika mereka memiliki ribuan harta, hampir tidak bisa lepas dari sepatah kata pun. Sekalipun kerabat, teman, dan bawahannya memperlakukannya dengan hormat dan bekerja keras untuknya, dia tetap enggan saling memberi manfaat yang pantas dia dapatkan. Ada juga beberapa bos yang suka melakukan hal-hal seperti menyembunyikan semua hartanya. Orang seperti itu cepat atau lambat akan kehilangan dukungan dari semua orang, kehilangan bantuan dari orang kepercayaannya, dan menjadi orang yang kesepian. Begitu kurang akhlak dan tidak berdaya, tentu tidak ada kesempatan untuk menjadi master. Dengan tetap rendah hati dan terus membalas kebaikan dan ketulusan seseorang, maka dengan cara ini kita bisa mendapatkan dukungan dari orang lain dan membuat karir kita sendiri semakin besar. Kali ini, Tama Renza menerima telepon dan berkata kepada Devano, "Oke, Devano, aku pergi dulu." Devano kemudian berseru, "Tuan muda, aku akan mengantarmu." Tama Renza berkata dengan ringan, "Tidak, pergilah dan lakukan tugasmu, jangan khawatirkan aku." Devano buru-buru tersenyum dan berkata, "Baiklah tuan, tapi saya juga sekalian turun dan mengantar Anda pergi." Mendengar itu Tama Renza mengangguk, tidak berkata lebih. Tama Renza kemudian meninggalkan Shangri-La, mengendarai sepeda listrik kecilnya, dan pergi ke Pearl River terlebih dahulu. Komunitas ini baru saja dibuka, dan baru-baru ini telah mengiklankan dan mempromosikan penjualan di semua platform di Jakarta, jadi Tama Renza juga mendengarnya. Jika bisa mengubahnya menjadi beberapa tahun yang lalu, setiap komunitas yang baru dibuka akan terjual habis oleh warga dan spekulan gila dalam waktu yang sangat singkat. Namun, akhir-akhir ini pialang real estate tidak berkinerja baik, dan banyak komunitas baru mengalami penjualan yang lambat, sehingga para pengembang ini mulai melakukan segala kemungkinan untuk mempromosikan penjualannya. Vivian awalnya ingin melamar pekerjaan penjualan real estate, tetapi karena gaji untuk pekerjaan ini tidak akan dibayarkan setelah bulan depan, jadi dia harus kembali dan bekerja sebagai wanita etiket sementara di sebuah perusahaan etiket. Sederhananya, perusahaan etiket adalah perusahaan perantara manusia. Seperti agen rumah tangga,
Mereka menandatangani sejumlah besar gadis yang ingin menjadi wanita sopan, dan kemudian menetapkan harga yang berbeda sesuai dengan kondisi eksternal masing-masing gadis, dan kemudian mengambil informasi dari gadis-gadis ini untuk dicocokkan dengan partai A atau B. Misalnya, jika clubhouse dibuka untuk perayaan, jika dibutuhkan 20 wanita langsing, cantik, dan temperamental, mereka akan langsung berbicara dengan perusahaan etiket. Perusahaan etiket mengambil foto profil etiket, membiarkan pihak A atau B memilih. Setelah pemilihan, menegosiasikan harga, dan kemudian mengatur jadwal dan waktu dengan etiket. Secara umum, biaya untuk mengambil perempuan dari perusahaan etiket rata-rata adalah berkisar antara 400.000 hingga 800.000 per hari. Namun, perusahaan etiket ini akan mengambil setengah atau lebih dari tengah dan memberikan hadiah 200.000 hingga 400.000 kepada wanita etiket. Meskipun Vivian tidak secantik Alena, dia jelas cantik, dengan sosok yang baik dan temperamen yang baik. Di pesta A, dia bisa mendapatkan 800.000. Sejalan dengan itu, perusahaan etiket juga harus memberikan imbalan 400.000 per hari padanya. Namun, penanggung jawab perusahaan etiket menyadari bahwa Vivian kekurangan uang, jadi dia sengaja menurunkan harganya, hanya bersedia memberinya 200.000 sehari. Vivian merasa bahwa ketiga kerabat dalam keluarga sedang menunggu untuk makan dan minum obat, dan mereka tidak dapat memotong pendapatan tunai mereka setiap hari. Jadi meskipun mereka dieksploitasi sedikit lebih keras, mereka hanya dapat menerimanya dengan amarah. Pada saat ini, dia mengenakan seragam etiket wanita bergaya congsam biru, berdiri di depan pintu kantor penjualan Zoo untuk menyambut tamu. Musim saat ini masih bulan pertama, suhunya sangat rendah, dan seragam yang dikenakannya sangat tipis, dan betisnya yang hanya mengenakan stoking sutra terbuka di bawahnya. Setelah berdiri di depan pintu kurang dari setengah jam, tubuhnya menjadi kaku karena kedinginan. Namun, untuk menghasilkan uang, dia tidak berani mengeluh, dan hanya bisa mengatupkan giginya. Saat ini, dia telah berdiri di depan pintu selama lebih dari 1 jam. Dia gemetar karena kedinginan, wajahnya pucat dan bibirnya biru, tetapi dia masih memaksakan diri untuk menjaga pekerjaannya. Mengangguk dan membungkuk kepada setiap pelanggan yang memasuki kantor penjualan dan mengatakan selamat datang. Pada saat ini, seorang wanita yang mengenakan mantel bulu-bulu keluar dari kantor penjualan dan berkata kepada Vivian, "Vivian, hari ini Presiden Leo memerintahkan agar semua karyawan rumah kami harus menandatangani perjanjian jaminan eksklusif dengan perusahaan, selama tidak ada pelanggan. Lekaslah datang untuk melihat ruangan, dan kamu segera menandatangani perjanjian denganku ya." Nama wanita itu adalah Cici Fei, yang merupakan pengawas lokasi perusahaan etiket tempat Vivian dan kedua orang itu di perusahaan tersebut. Vivian bertanya dengan hormat, "Maaf Kak Fei, apa artinya perjanjian jaminan eksklusif?" Cici Fei kemudian berkata dengan arogan, "Perjanjian jaminan eksklusif berarti bahwa mulai sekarang, kamu hanya dapat bekerja sama dengan perusahaan layanan etiket kami secara eksklusif. Kamu tidak boleh melakukan transaksi bisnis apapun dengan perusahaan etiket lain. Jika tidak, perusahaan berhak memintamu memberikan kompensasi." Vivian bertanya lagi, "Bukankah ini perjanjian jaminan eksklusif? Selain bekerja sama secara eksklusif dengan perusahaan kami, apa arti jaminan?" Cici Fei menjelaskan, "Jaminan itu berarti kamu harus menjamin minimal 28 acara untuk perusahaan dalam sebulan. Jika karena alasan pribadimu, jumlah acara dalam bulan tersebut tidak memenuhi persyaratan, perusahaan juga akan bertanya kepadamu kompensasi atau kurangi sebagian dari biaya tenaga kerjamu." Vivian bertanya, apakah perusahaan akan mendapat manfaat dari penandatanganan perjanjian ini? Manfaat? Cici Fei menjadi cemberut. Manfaatnya adalah selama kamu mengikuti persyaratan perusahaan dan memiliki setidaknya 28 aktivitas per bulan,
perusahaan akan memberikanmu gaji pokok 5 juta. Ketika Vivian mendengar ini, dia berkata dengan gembira, "Cici Fei, apa maksudmu?" Jadi selain 200.000 untuk setiap acara, perusahaan juga memberikan gaji pokok 5 juta? Iya, Cici Fei mengangguk dan berkata, ini adalah kontrak yang khusus disiapkan oleh perusahaan untuk karyawan. Kebanyakan orang tidak memiliki kesempatan ini. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.